Yet I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when it all falls down, then whatever. When it don't work out for the better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah semangat, Bu. Semangat, Bu. Nasibnya Ibu ya, dapat pelajaran di jam-jam terakhir. Jadi kalian sudah capek, lelah, nggak semangat. Wah, mager. Ya udah, tapi nggak apa, karena ini adalah kewajiban kalian untuk belajar dan kewajiban Ibu untuk mengajar. Kita harus tetap semangat. Sudah bisa dikondisikan karena sekarang jam-jam terakhir, jadi Ibu inginnya itu kita berdoa dulu lah sebelum memulai pelajaran. Kita berdoa dulu. Kalau biasanya kita berdoa itu dipimpin ketua kelas, tapi karena di akhir pelajaran Ibu ingin tetap kalian semangat, hingga kita harus berdoa dengan suara yang keras. Kita baca doa, semoga dan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan tujuan yang kita inginkan bersama. Kita baca doa dulu ya. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Lengkap masuk semua. Bukan masalah lengkap, nggak lengkapnya ini masalahnya. Masalahnya ini adalah masih semangat atau tidaknya itu bisa juga terdengar dari suara. Oke? Yang pertama, Budi Hartati. Budi Hartati. Ketiduran, Bu, itu, Bu. Oh, bangunin, Bu. Ketiduran ya. Oh gitu. Ya sudah, temannya tolong yang dekat itu dibangunin. Isna Khalifah. Hadiroh, Bu. Dewi Lestari. Hadir. Nur Inaya. Hadiroh. Herman Setocah. Hadir, Ibu. Sabri. Ada, Sab? Ya, hadir, Bu. Alhamdulillah. Siap. Biasanya Sabri nggak ada ini. Alhamdulillah, Sab. Tepat waktu. Fitrianingsi. Hadir, Bu. Kunti. Hadir, Bu. Tina. Hadir, Bu. Oke. Hadir semua ya. Cuman tadi yang ketiduran itu siapa? Budi, tolong dibangunin. Bahwa pembelajaran masih terus berjalan ini. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang penyajian data. Penyajian data ini kemarin sudah subbab materi sebelum itu juga sudah kita bahas. Kalau sekarang ini tujuannya lebih kepada menganalisis data dalam bentuk tabel, menganalisis data dalam bentuk diagram batang, menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Apakah kalian sudah pernah dengar? Seperti apa sih bentuk tabel dan diagram batang itu? Kalau tabel kotak-kotak, Bu. Kalau batang kayak batang pohon itu, Bu. Betul sekali. Harusnya kalian walaupun masih sudah lupa, harusnya kalian sudah dengar. Karena ini juga materi waktu SD. Iya apa tidak? Iya. Iya. Pacarnya diingat, pelajarannya dilupakan. Ya, nggak boleh. Jadi sudah, Bu, paling tidak sudahnya saja dulu. Nah, selanjutnya Ibu di sini akan memberi tahu kalian bahwa ada beberapa aspek yang akan Ibu nilai dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah sikap berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, dan juga nanti kepercayaan diri kalian dalam pembelajaran. Nah, tadi ada yang nggak ikut berdoa waktu awal mulai pembelajaran. Budi, Bu. Budi masih tidur, Bu. Itu dapat mengurangi poin kalian.
Jadi sebelum dan sesudah pembelajaran itu Ibu nilai sikap berdoanya. Nah, lagi pengetahuan itu akan Ibu berikan ketika pembelajaran telah selesai. Ini untuk mengetes penguasaan materi kalian terhadap materi ini. Dan keterampilan. Nah, keterampilan ini adalah proses dalam pembelajaran dari awal sampai akhir sampai menghasilkan sebuah produk. Semuanya Ibu nilai. Ya. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran ini, Ibu kan menggunakan PJBL ya. Jadi kita itu ada beberapa proses dan yang terakhir adalah kita dituntut untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, tapi di awal itu langkah-langkah pembelajarannya adalah mengumpulkan data, menganalisis data, menyajikan dan menafsirkan. Sesuatu yang ingin disajikan itu tidak mungkin bisa kalau tidak ada yang mau disajikan. Kan begitu ya? Contoh, Ibu ini mau masak nasi, mau menyajikan nasi. Tapi kok nggak ada berasnya, apa yang mau disajikan, apa yang mau dimasak, kan gitu ya? Sama, data juga seperti itu, gitu. Nah, sebelumnya Ibu akan mereview pembelajaran yang kemarin-kemarin. Tentang penyajian data, pengertian data sudah, metode pengumpulannya sudah, jenisnya sudah, berdasarkan cara memperolehnya juga sudah. Dan kita sekarang adalah ke penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Ibu tes dulu ini. Isna, ada Isna? Ada, Bu. Masih ingat apa tidak ini? Metode pengumpulan data itu kan ada 3. Nah, salah satunya wawancara, angket, dan observasi. Kalau wawancara itu seperti apa kemarin? Masih ingat apa tidak, Is? Wawancara itu yang nanya-nanya itu kan, Bu? Yang nanya-nanya langsung gitu, Bu? Ya, betul sekali. Kalau Ibu tanya ke Kunti, Kun? Iya, Bu. Ada, Kun? Oke. Observasi. Masih ingat apa itu observasi, Kun? Observasi, kita langsung nyari langsung, Bu, ke datanya yang kita cari. Nyari langsung ya, mengamati langsung gitu maksudnya ya? Iya. Ya, alhamdulillah muridnya Ibu pinter-pinter semua, masih ingat semua. Terus ini akan berkaitan juga dengan jenis data, kan ada kuantitatif dan kualitatif. Ibu tanya ke Nur Inaya, kuantitatif itu yang seperti apa, Nur? Yang ada angkanya, Bu. Betul sekali, intinya seperti itu. Jadi kalau Ibu pribadi itu, Ibu nggak pengen kalian menghafal kuantitatif ada lagi gini, enggak, Ibu nggak suka seperti itu. Karena sesuatu yang dihafalkan itu akan cepat untuk dilupakan. Tapi Ibu ingin kalian paham saja, oh kuantitatif begini, oh kualitatif begini. Itu ya. Jadi lebih paham itu akan lebih mudah untuk mengingat. Selanjutnya adalah penyajian data. Mohon maaf ini. Nah, penyajian data ini lebih kalau penyajian itu data itu biasanya kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Banyak sekali di sekitar kita, apalagi di lingkungan sekolah, di lingkungan pemerintah, di balai desa, itu hal-hal yang menunjukkan penerapan penyajian data dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang katanya matematika itu sulit, Bu. Apa, Bu, matematika itu angka-angka saja? Ya enggak. Tergantung bagaimana cara pandang kita. Buktinya semua yang ada di matematika itu ada dalam kehidupan nyata. Contoh, penyajian data, penerapannya apa? Seperti perkiraan cuaca. Nah, ini ada perkiraan cuaca, ini disajikan dalam bentuk tabel ini ya. Bisa dibaca ini. Kalau misalnya Pacitan pada jam 1. Dewi, Pacitan pada jam 13.00. Ini cuacanya gimana ini, Dew? Bu, saya di belakang, Bu, gambarnya kecil. Oh, Tidak terlihat, apa Bu. Dewi sudah min ya? Enggak tahu, Bu. Coba cek ke depan mata dulu, Dew. Dew. Iya, Bu, nanti bilang sama Ibu dulu. Ya. Ini masih belum kelihatan, Dew. Pacitan, Dew. Pacitan, hari Ini jam 13.00, Dew. Cuacanya seperti apa itu? itu matahari, Bu. Ya, Bu. betul sekali. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau data itu disajikan, kita akan lebih mudah untuk memahaminya. Selanjutnya contoh penerapan penyajian data itu.
Hasil sensus penduduk. Hasil sensus penduduk disajikan. Nah, ini. Jadi sensus-sensus petugas sensus itu nggak hanya cari data ke rumah-rumah dapat gaji, enggak. Mereka juga harus menyajikan, harus mengolah data untuk bisa disajikan dan bisa ditafsirkan. Seperti apa sih begitu. Atau mungkin ada yang bisa memberikan contoh lain misalnya di sekolah. Contoh penyajian data di sekolah? Ada nggak? Jumlah kelas. Kira-kira. Ada, Bu. Jumlah laki-laki dan perempuan, Bu. Ya, jumlah laki-laki dan perempuan. Biasanya disajikan Tinggi dalam berat bentuk apa? badan, Bu. Tinggi berat badan, benar. Emang sekolah ada juga tinggi berat badan disajikan ya, Pak ya? Di sekolah ada data tinggi berat badan siswa? Iya. Hasil UN, Bu, kadang di papan itu dilihat. Betul. Nanti saya cepat saja, Pak. Hasil UN, terus data siswa laki-laki dan perempuan, kelulusan, banyak banget ya. Banyak lah. Banyak lah ya, Bu. Selanjutnya, apa sih penyajian data itu? Nah, ini. Penyajian data adalah kegiatan menampilkan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami melalui tabel, grafik, diagram, atau bentuk yang lainnya. Nah, jadi penyajian data itu tidak hanya terbatas pada tabel dan grafik atau diagram saja. Bentuk yang lainnya yang lebih mudah dipahami. Terus, karena di sini adalah Ibu akan membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Jadi kita harus tahu dulu apa sih tabelnya itu, apa sih diagram batang itu. Ya, ini bisa diperhatikan. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom. Sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Ada baris, ada kolom. Tadi siapa yang jawab? Yang tabel itu ya? Nurina ya? Yang kotak-kotak katanya? Ya, pintar. Benar. Kotak-kotak itu kalau ke samping itu baris, kalau ke bawah itu kolom. Oh, Paham? Ingat? ingat, Bu. Ya, harus ingat. Kotak aja ingatnya. Gak apa-apa. Oh, Yang penting ada inget-ingetnya gitu ya. Iya, Selanjutnya, penyajian data dalam bentuk diagram batang. Data disajikan dalam bentuk batang atau balok yang letaknya vertikal atau horizontal. Kalau vertikal berarti ke atas apa ke samping? Ke atas Kalau lah, Bu. itu ke atas ya. vertikal yang berdiri, Betul sekali. Kalau horizontal berarti yang tidur. yang tidur. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu. Dia belum tidur. Sebelum iya, yang tidur itu yang miring gitu ya, kan tidur. Kalau berdiri lawannya tidur. Gitu. Kayak Budi berarti tidur Iya, horizontal. Budi itu gimana sih, Bud? Ini ada pertanyaan dulu sebelum Ibu bagi kelompok. Nggak ada? Udah paham ya? Tujuannya, Paham, Bu. ya, tujuannya kita adalah menggambar diagram batang. Produknya seperti apa nanti Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu bagi kelompok belajar. Ini Ibu bagi berdasarkan heterogen ya. Jadi bukan pinter, nggak pinter, itu dibagi rata lah sama Ibu. Supaya yang pinter itu bisa aktif ngasih tahu kepada yang biasa-biasa saja. Kelompok 1, Budi Hermantina. Hadir ya? Siap? Bu. Oke, kelompok 2, Isna Sabri Kunti siap? Ya, Bu. Ya, Bu. Kelompok 3, Dewi Inaya Fitri siap? Siap, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau sudah siap, maka jangan pindah tempat dulu. Nah, Ibu akan memberikan rangsangan dulu tentang pertanyaan mendasar apa sih yang akan kita lakukan gitu ya. Bagaimana kita, misalnya Ibu pengen sebuah data ya, Ibu ingin datanya kalian itu tentang warna kesukaan kalian. Ibu tanya, bagaimana kita bisa mengetahui warna kesukaan siswa di kelas ini? Gimana? Ditanyain, Bu, satu-satu. Betul.
harus ditanya. Kenapa? Karena kita bukan paranormal ya yang bisa, oh ini kira-kira wajahnya kalau judus-judus ini berarti suka warna merah. Oh kalau kalem-kalem gini berarti suka warna kuning. Kan tidak ya. Jadi bisa bertanya langsung ya. Terus setelah kita mendapatkan data-data tersebut, bagaimana kita mengolahnya untuk bisa membaca dan lebih memahaminya? Kira-kira kan nggak mungkin misalnya Isna merah ini, nah itu kan lebih susah untuk memahaminya. Kira-kira gimana ini? Kita kelompokkan dulu, Bu. Iya, kita kelompokkan dulu. Nanti kita olah menjadi tabel dan diagram batang, gitu ya. Nah, ini ada masalah. Bisa dilihat ini masalah, contoh masalahnya ya. Penjualan roti Ibu Ika dalam seminggu ini adalah di hari Senin banyaknya roti yang terjual 100, Selasa 150, Rabu 100, Kamis 80, Jumat 120, Sabtu 150, dan hari Minggu 200. A. Sajikanlah data di atas ke dalam bentuk tabel. B. Sajikanlah data di atas ke dalam diagram batang. C. Tafsirkanlah data pada diagram batang. Sudah ada gambaran kira-kira kita mau ngapain di sini? Kan tadi sudah tabel sudah tahu pengertiannya ya. Diagram batang sudah tahu pengertiannya. Gimana ini? Ayo yang lain sudah ada gambaran? Apa bingung? Apa gimana ini? Mau ngapain, Bu? Mau diskusi kan, Bu? Iya nanti, tapi kan sebelum diskusi Ibu kan beri gambaran dulu. Oh iya. Iya. Gimana ini? Kira-kira mau diapakan? Kita bentuk tabel-tabel dulu yang vertikal dan horizontal. Hari Senin sampai Minggu kita masukkan. Penjualan roti juga kita masukkan sesuai data yang ada. Kalau sudah dalam bentuk tabel, maka kita akan lebih mudah mengubahnya ke dalam bentuk diagram batang. Nah, ini diagram batangnya yang vertikal, ini diagram batangnya yang horizontal. Nah, dari data ini kita bisa tafsirkan. Tafsirannya, coba Isna. Kira-kira apa yang bisa kamu tafsirkan atau apa yang bisa kamu lihat dari penampilan ini, diagram batang ini? Apa ya, Bu? Ini rotinya paling banyak dijual di hari Minggu. Betul. Kalau Kunti? Menurut Kunti? Rotinya yang paling sedikit pada hari Kamis, nggak laku ya Bu itu. Ya, nggak tahu itu. Kenapa masalahnya kok hari Kamis seperti itu? Biasanya hari Kamis itu kan untuk Jumatan ya. Jadi biasanya laku keras itu. Puasa, Bu, jadinya pada nggak beli. Oh iya, bisa jadi sih. Benar. Nur Inaya, apa yang bisa dibaca atau yang bisa ditafsirkan dari tabel tersebut, Nur? Hari Jumat nggak ada yang sama, Bu, sama hari-hari yang lain. Oh iya, benar. Dewi? Bu, hari Ya. Selasa dan hari Sabtu jumlah yang dijual sama. Ya, betul. Begitu ya, dan seterusnya ya. Ini masih banyak ini informasi yang bisa didapatkan dari itu semua. Nah, ini juga contoh-contohnya saja. Terus, tema proyek yang akan kita kerjakan adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Membuat desain proyek, silakan berkumpul dengan temannya yang tadi, yang sudah Ibu bagi tadi, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ready semuanya. Ready, Bu. Siap ya, ngumpul dengan temannya ya, pinter. Terus Ibu akan bagikan LKPD dan Ibu akan menjelaskan bahwa nanti produk yang diinginkan Ibu adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Ini contoh adalah kertas manila, ini tempel-tempel. Siapa Bu pacar Ibu ya? Bukan, ini adalah figuran ini. Pacarnya Ibu nggak segantang gini. Ya, nanti kita akan menghasilkan produk seperti ini ya. Selanjutnya kita menyusun jadwal. Jadi
proyek kita tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Pada hari pertama kita hanya mengumpulkan data, mengolah dan menyajikan. Pada hari kedua, maka akan mempresentasikan dan menunjukkan produk yang kalian hasilkan, dan setelah itu maka akan dilakukan tes penguasaan materi. Nah, sekarang dari LKPD yang telah Ibu bagi silakan kalian buka. Sudah? LKPD-nya? Oke. Sudah, Bu. Ya, pinter. Terus kalian diikuti langkah-langkah yang ada di LKPD tersebut. Nah, yang pertama adalah identitas kalian. Nah, ini ada petunjuk belajar dan tujuannya sama. Ini adalah materi sedikit. Nah, ini langkah pertama. Kumpulkan data warna kesukaan teman sekelas kalian. Lakukan dengan bertanya kepada temanmu, tanyakan kepada teman kelompok dahulu, lalu perwakilan dari kelompok yang menanyakan ke kelompok lain. Nah, tadi kelompok 1 siapa? Kelompok 1 tadi? Budi? Saya, Bu, ya. Ya, Budi, Herman, sama Tina ya? Nah, silakan Herman, silakan tanyakan ke teman kelompokmu dulu itu. Warna apa yang disukai? Warnanya terbatas pada merah, biru, kuning, ungu, hijau, dan pink. Ayo, Man. Iya, Bu. Warna-warna teman yang disukai teman saya itu warna biru, merah, sama ungu, Bu. Siapa yang suka warna merah? Warna merah Budi. Oke. Dicatat di tabel yang telah tersedia ya. Iya, Bu. Oke, terus selanjutnya. Yang suka warna biru siapa tadi? Saya, Bu. Oke, yang ungu? Yang warna ungu satunya, Bu. Lupa namanya saya, Bu. Sama teman sendiri kok lupa, Man, Herman. Saya belum kenalan, Bu. Ina. Ya. Nanti Herman bisa tanyakan ke kelompok yang lain warna apa yang disukai. Kelompok 2, Isna, Sabri, dan Kunti. Ya, Bu. Ya. Tanyakan ke kelompoknya masing-masing. Kira-kira temannya itu suka warna apa? Sudah, Bu. Cepet banget, Is. Ya kan cuma beriga, Bu. Iya, Is. Iya, semuanya suka warna pink, Bu. Sabri juga pink? Iya, Sapri juga suka pink. Oh, iya nggak apa-apa sih. Karena warna itu bebas ya. Oke lah, nggak apa-apa. Nanti Isna perwakilan dari kelompoknya untuk menanyakan ke kelompok yang lain ya, Is ya. Siap, Bu. Oke. Kelompok 3, Dewi Inayah Fitri. Dewi. Iya, Bu. Tolong tanyakan ke teman kelompoknya dulu. Kira-kira mereka suka warna apa, Dew? Sudah, Bu. Saya suka warna merah. Mbak Nur juga suka warna merah. Ya. Mana satu lagi sukanya warna pink. Oh gitu. Nanti dicatat di tabel ya, Dew ya. Iya, Tabel Bu. yang kelas Sudah 3. dicatat sama Bu Nur, Bu. Mbak Nur, Bu. Oke. Nanti Dewi, perwakilan atau teman yang lain bisa menunjuk untuk menanyakan ke kelompok lain warna-warna apa yang disukai oleh temannya yang lain ya. Ini saya muter, Bu. Oh, lagi muter ini ya? Iya, kitanya, Oh, Bu. lagi. Oke, nanti dicatat dulu ya di tabel itu. Ya. Kalau sudah dapat, kalian sederhanakan. Tadi yang suka warna merah berapa orang, biru warna berapa orang, kuning berapa orang. Begitu ya, Dewi ya? Atau yang lainnya ya? Iya, Bu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ini petunjuk-petunjuknya sudah lengkap ini. Nah, langkah-langkahnya. Kalau misalnya ya, kita kan ingin membuat tabel di kertas manila itu sebagai produk. Kalau menurut kalian, ya, apa bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat tabel itu? Coba apa kira-kira? Kalau di kertas manila, garis, terus Pensil. pensil, karton, apa? Krayon. Krayon. Apalagi? Kalau misalnya nggak ingin yang buat krayon, Bu, ingin buat ditempel-tempel, misalnya
pakai kertas asturo gitu, tabelnya ditempel. Berarti membutuhkan apa lagi? Duit. Hah, Lem, duit? lem. Lem. Untuk beli, Bu. Oh, duit untuk beli ya. Bener sih. Ibu kira duitnya yang ditempel fit. Gimana nih Fitri ya? Ya, gitu paham ya? Apa ada pertanyaan? Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, dikerjakan tugas yang sesuai dengan LKPD, lalu membuat produk yang diinginkan. Produknya harus tampil benar dan menarik atau rapi juga. Semuanya juga Ibu nilai. Ya. Silakan berkumpul dulu, diskusikan dengan temannya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada Ibu. Kalau nggak selesai, boleh dijadikan tugas di rumah, dan pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas. Tapi sekarang kan silakan dibuka dulu itu LKPD-nya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ayo. Bu, gambar diagram batangnya gimana caranya, Bu? Nah, pinter. Kalau untuk langsung ke menggambar diagram batang, kita langsung ke langkah 3 nanti. Setelah ada data yang diperoleh, maka kita harus mengumpulkan dulu, mengolah dulu dalam bentuk tabel, baru kita bisa menggunakan diagram batang. Kenapa Bu kok diolah dalam bentuk tabel? Supaya pengerjaannya lebih mudah, ya kan? Nah, kalau untuk tabelnya kalian bebas ya. Jadi kalian bebas apakah itu mau yang vertikal atau yang horizontal. Yang maunya Ibu adalah benar dan tampil semenarik mungkin. Sudah itu saja maunya Ibu. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Ayo dilihat dulu itu KPD-nya. Yang sudah Ibu bagi tadi. Yang lain? Bu Guru. Ya, iya Dew. Bu, kalau Ya. misalnya saya pengen bikinnya pakai diagram lingkaran gitu gimana, Bu? Oh, kalau dalam lingkaran, nanti kita akan mencari bagian-bagian atau juring-juring dari diagram lingkaran tersebut. Apakah menggunakan persentase ataupun menggunakan derajat. Tapi kita belum ke situ ya, Dewi ya. Jadi kita masih di tahap awal penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Diagram lingkarannya kapan, Bu? Mungkin pada pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa. Gitu. Ibu dahulukan yang mudah saja. Jadi yang mudah nanti baru ke yang agak susah. Gitu. Yang ada sulit yang lain? buat ulangan nggak, Bu? Kalau Ibu buat soal itu nggak pernah sulit-sulit ya. Soalnya Ibu itu pengen kalian dapat 100 semua aslinya. Jadi yang mudah-mudah saja. Gampang kok, nanti ulangannya gampang. Ibu sudah, pokoknya kalian mengikuti semua proses pembelajaran pasti bisa. Tadi Pasti menunjukkan lulus. juga bisa. Lulus pasti juga. Pasti lulus, pasti bisa. Kecuali yang nggak mendengarkan, yang nggak mengerjakan, itu baru ya. Terus ada pertanyaan lagi yang lain? Gimana caranya biar lulus sekali, Bu? Biar lulus 1 kali. Oh ya, yang penting adalah kita mengikuti semua tugas yang telah tersedia dan usaha dan juga berdoa. Ingat ya, kekuatan doa itu juga bisa mengalahkan takdir. Jadi kekuatan dan takdir dan doa itu sama-sama kuatnya. Banyak-banyak berdoa juga. Yang utama adalah kerjakan semua yang ditugaskan gitu. Insya Allah lulus semua ini, amin. Terus, Amin. ada pertanyaan lagi tentang diagram batang ini? Bu, diagram batangnya itu antara garis per garis berapa senti, Bu? Antara garis dan per garis itu tergantung kebutuhan ya. Yang penting itu vertikalnya itu, intervalnya itu harus sama. Jadi misalnya 0 ke 2. 0 ke 2 berarti 2 ke 4, 4 ke 6 gitu ya. Yang penting intervalnya. Kalau misalnya berapa senti itu terserah kalian saja. Sebagusnya kalian akan menampilkan produknya itu. Yang penting benar saja. Ibu kan mengutamakan benar. Ada lagi mungkin kesulitan yang kalian dapatkan? Ayo.
Silakan Ya, Bu. ditanyakan. Nggak Sudah. ada, Bu. Nggak ada. Iya, Bu. Berarti sudah paham semua ini maksudnya ya? Paham, Bu. Serius paham. Misal Ibu tanya ini. Misal yang di layar itu kan 0, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Nah, Ya. Ibu ganti 0, 2, 3, 5, 8, 10. Boleh apa tidak? Boleh, Bu. Kenapa? Boleh, Bu. Karena kan Ibu guru, boleh lah. Ya enggak. Makanya Ibu bilang tadi, Fitria ini kalau Ibu mendengarkan enggak didengarkan itu. Kalau Ibu menjelaskan. Intervalnya harus Sama. Sama, Bu. Bukan mau tanya, Ah, bukan nih mau tanya. iya Budi. Itu yang garis ke atas Budi. itu kan intervalnya jaraknya sama ya, 0 ke Iya. 2, 2 ke 4 bisa sama. Lah yang jarak yang ini, yang garis mendatar itu, Bu. Dari 0 ke 38 kok beda kenapa ya, Bu ya? Nah, kalau yang apa vertikal itu kan sembunyinya itu sebagai frekuensi ya, frekuensi atau banyaknya data. Kalau yang 3839 itu sebagai kategori. Kategorinya apa, Bu? Berat badan. Yang penting urut dulu dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Kalau frekuensi intervalnya harus sama. Kalau kategori maka harus disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Budi kemana aja Bud? Ya Allah Bud. Bud sehat Bud. Budi. Bu, sudah bel, Bu Fani pulang. Bu Fani sudah bel, ayo kita pulang. Pulang. Terus emang tugasnya sudah selesai gitu? Tugasnya sudah Buat selesai? PR aja, Bu. Buat PR? Tapi sudah paham nggak langkah-langkahnya? Sudah, Bu. Sudah. Udah, serius ini? Iya, Bu. Ya, produk. Ibu tanya, produk yang diinginkan Ibu itu seperti apa tadi? Produk yang diinginkan Ibu? Kayak yang digambar Kayak tadi kan, Bu. Yang gambar itu apa? Yang gambar itu apa coba? Kayak yang ditayangkan Ya, itu benar, Bu, suruh bikin itu kayak gitu diagram batang. Sama suruh Ya, nulis taksirannya tadi. betul. Disuruh produk Tadi, yang Bu, Mm-mm. yang saya tangkap tadi, kata Ibu pokoknya Ibu nggak mau tahu. Ibu tahunya hasilnya bagus. Ditampilkan itu aja, tuh, Bu. Iya sih. Iya, Ibu tahunya itu pengennya itu Ibu hasilnya bagus dan benar ya. Kalau bagus nggak benar tuh Ibu nggak nilainya kurang loh. Nanti bagus banget tapi nggak benar datanya itu nggak suka Ibu. Minta tolong Kakak digambarin aja, Bu, biar bagus, Bu. Minta tolong digambarin. Iya. Jangan lah. Ibu kan Penting kan hasilnya bagus. ya, Ibu kan pengen Kan kalian. hasilnya bagus, Bu. Cantik nanti, Bu. Oh gitu. Iya. Nanti kan kelihatan nanti. Benar bisa atau tidaknya nanti kelihatan. Ya, proses itu lebih penting daripada hasil. Prosesnya kan juga Ibu nilai, nanti hasilnya juga Ibu nilai, seperti itu. Paham ya? Sudah. Ya, Nggak ada Bu. pertanyaan lagi nih. Berarti kalau salah Nggak ada, Bu. Udah lapar, Nggak ada. pengen pulang. Oh, oke. Ibu tanya Budi dulu, Bu. Dari tadi kemana, Bud? Bud, halo? tadi izin Bu ke UKS sakit. Oh, alah. Kalau izin lain kali Bud bilang, Bud. Soalnya ini Bun kasih nilainya tadi yang berdoa sebelum pembelajaran itu udah berkurang, Bud. Lain kali bilang ya, Bu ya? Ya, iya. Ya. Tapi nggak tahan, Bu, jadi langsung lari ke UKS. Oh, nggak tahan. Iya, nggak apa-apa. Jangan Ya. diulangi ya, Bud ya. Lain kali harus bilang. Ya. Ya sudah, Ya. karena waktunya juga sudah habis dan kita juga sudah siang, kalian harus selesaikan produk yang diinginkan Ibu ya. Tampil dengan semenarik mungkin, dengan Ya, rapi Bu. dan dengan benar. Oke? Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan langsung presentasi dan akan tes untuk mengetahui kemampuan kalian. Sudah nggak ada lagi? Ibu tutup dulu.
Kita baca doa dulu ya, baca doa kafatul majlis. Tetap belajar, tetap semangat. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Get some stuff with you, and that's that.